Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam SMK Bisa. Baik, untuk memulai pelajaran ini marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam proses belajar ini kita diberi kemudahan untuk gampang memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Planetary Gear Unit. Planetary Gear Unit merupakan kelanjutan dari materi torque converter. Kita lihat di gambar. Ini adalah transmisi otomatis yang mana sebelah kiri torque converter dan yang sebelah kanan adalah planetary gear unit. Dua komponen ini dihubungkan oleh input shaft. Ya, jadi ada input shaftnya di sini. Detail dari planetary gear unit bisa kita lihat di slide berikutnya seperti ini. Ini ada input shaft. Pada bagian input shaft itu ada direct clutch hub sebelah sini. Pada direct clutch hub ada alur-alur yang mana alur ini nanti akan matching atau serasi dengan disk, ya, komponen yang warna oranye ini. Maaf, yang warna pink, ya. Kemudian di sini tersusun berselang-seling dengan plate dan flank, ya, bagian ujung flank. Kemudian ada return spring, ada piston, ada direct clutch drum. Masih satu bagian dengan input shaft itu ada forward clutch drum yang mana di belakangnya ada piston, kemudian ini adalah bearing-bearingnya, ini return spring, kemudian ada plate dan disk maupun flank. Kalau kita lihat di sini ada dua susunan plate dan disk, ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dua susunan ini adalah clutch sebenarnya, coupling. Mekanismenya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada ring gear flank, kemudian ada front ring gear, bearing, front planetary gear atau planetary gear depan, kemudian ada front and rear sun gear. Front and rear berarti sun gear ini digunakan untuk planetary gear set depan sekaligus planetary gear set belakang. Dan yang terakhir susunannya adalah sun gear input drum. Planetary gear unit secara umum menggunakan tipe Simpson, ya. Tipe Simpson ini mempunyai dua planetary gear set yang sederhana yang disusun dalam satu poros. Planetary yang ada di depan disebut front planetary gear set, sedangkan yang di belakang disebut dengan rear planetary gear set. Kita lihat di gambar di bawah ini, ya. Ini ada input shaft. Kalau di sini input shaft berarti di sini engine. Berarti bagian yang depan itu adalah yang kanan. Planetary gear set depan berarti yang letaknya dekat dengan input shaft. Mana itu? Inilah planetary gear set depan. Sementara yang ini bentuknya sama, ini adalah planetary gear set
belakang. Susunan planetary gear set ya. Ada ring gear di sini, ada pinion gear, kemudian ada sun gear. Ya, sun gear depan ini sekaligus menjadi sun gear belakang, jadi satu. Ya, ini sun gear, ini pinion gear, kemudian ini adalah ring gear. Pemegang dari pinion gear adalah carrier. Ini carriernya. Yang depan juga sama, ini juga ada carrier. Selanjutnya pada transmisi otomatis kita mengenal clutch. Pada tipe Simpson ini ada dua clutch, yaitu C1 dan C2 ya, C1 dan C2. C itu singkatan dari clutch. C1 meneruskan tenaga dari torque converter dari torque converter ke ring gear. Meneruskan tenaga dari torque converter ke ring gear depan melalui input sub. Ring gear depan dihubungkan oleh alur dengan ring gear flank dan forward clutch drum dihubungkan dengan alur ke direct clutch hub. Ya, silahkan dilihat C1 itu ini. C1 ini ya, meneruskan tenaga dari input sub ke ring gear. Ini input subnya. Dari input sub kemudian naik belok kiri ke forward clutch drum. Ini forward clutch drum. Kemudian menghubungkan clutch-nya ini, clutch-nya terhubung, plate dan disc. Ya, susunan clutch itu plate dan disc. Kemudian ke ring gear flank, kemudian ke ring gear, kemudian nanti ke pinion gear. Dari pinion gear dia akan menggerakkan carrier. Selanjutnya kita lihat C2. Nah, C2 itu yang ini. C2 meneruskan tenaga secara terputus-putus dari input sub ke direct clutch drum atau sun gear. Disc di dalam disc dihubungkan dengan alur ke direct clutch hub dan plate dihubungkan dengan alur ke clutch drum. Direct clutch drum berhubungan dengan sun gear. Kita lihat alurnya, ini C2. Dari input sub, perhatikan dari input sub, putaran atau tenaga menuju ke direct clutch hub ini. Kalau yang ke kiri tadi ke C1 ya. Ini plate dan disc-nya kan di sini C1. Plate dan disc C2 itu di sini. Berarti dari input sub ke direct clutch hub, dia nanti ke disc dan plate. Jika pistonnya bergerak menghimpitkan, maka putaran dari direct clutch hub akan diteruskan ke direct clutch drum. Kemudian ke sini, perhatikan jalurnya menuju ke sun gear. Sun gear kemudian disambungkan atau tersambungkan ke pinion, selanjutnya dari pinion ke carrier. Ya. Jadi antara C1 dan C2 itu sama-sama mendapatkan putaran awal atau sumber putar dari input sub. Selanjutnya akan tercabang kalau menuju ke C1 melalui forward clutch drum, kalau menuju ke C2 melalui direct clutch hub. Kemudian bagaimana clutch tadi bekerja? Bisa kita lihat dari slide berikut. Ya. Pada saat minyak bertekanan mengalir ke piston silinder, maka minyak akan mendorong check valve untuk menutup check valve. Kemudian piston bergerak dan memaksa plate berhubungan dengan disc. Kita lihat alurnya. Di sini ada fluida bertekanan masuk ke ruang piston silinder.
sifat fluida dia akan mencari celah untuk keluar. Sebenarnya ada lubang di check valve, makanya fluida di ruang silinder ini dia akan menuju ke check valve. Tetapi karena di situ ada check valve, maka check valve akan terbawa aliran fluida bertekanan yang justru akan menutup check valve. Karena check valve tertutup, maka fluida tidak bisa keluar. Efeknya apa? Efeknya fluida akan dorong piston ke kiri, yang menyebabkan rangkaian clutch, yaitu plate dan disk ini berhimpit. Kalau kondisi seperti ini, maka putaran dari drum, ini drumnya, akan diteruskan ke ring gear. Ya, karena plate dan disknya di sini sudah inject. Dari ring gear nanti ke pinion gear, selanjutnya dari pinion gear ke carrier. Nah, kemudian bagaimana jika release atau tidak berhubungan? Untuk merileskan berarti check valve harus dibuka. Jadi untuk membuat release fluidanya keluar, check valve harus dibuka. Tuh. Kapan itu terjadi? Pada saat tekanan hidrolik dibebaskan. Tekanan minyak di dalam silinder akan turun. Ketika tekanan turun, maka check valve akan terlepas dari check valve. Yang tadinya menutup, check valve akan lepas, tidak lagi menutup. Akibat gaya sentrifugal, gaya putar ya sentrifugal itu. Dan minyak akan keluar melalui check valve. Selanjutnya piston akan kembali ke posisi semula. Bagaimana caranya? Dengan tekanan spring. Jadi pada saat berhubung tadi, piston itu bukan hanya sekedar mendorong plate dan disk untuk inject, tetapi juga melawan spring. Sehingga ketika release, fluidanya tidak lagi bertekanan, spring ini akan mengembalikan piston ke posisi semula. Selanjutnya pemindahan tenaga. Klat 1 bekerja. Bagaimana klat 1 bekerja? Dari input sub, tenaga akan diteruskan ke ring gear, ke sini. Melalui mana? Melalui sini, tanda panahnya lihat. Melalui forward klat drum, kemudian ke plate yang terhubung dengan drum itu plate. Ketika pistonnya mendorong plate dan disk, maka plate dan disk akan inject atau bersatu, sehingga putaran dari forward klat drum akan diteruskan oleh disk, yang mana disk ini terhubung dengan ring gear. Selanjutnya ring gear akan muter pinion gear. Ketika pinion gear berputar, maka carrier akan ikut berputar. Nah, kalau C2 bagaimana cara kerjanya? Dari gambar bisa dilihat. Kalau C2 dari input sub, dia meneruskan putarannya ke direct klat hub. Ya, harus tahu bedanya ya. Kalau yang ke arah C2 itu direct, kalau yang ke arah C1 itu forward, perpanjangannya saja. Nah, dari direct klat hub, maka putaran diteruskan ke disk. Ketika piston mendorong plate dan disk sehingga plate dan disk berhimpit atau menyatu, maka putaran diteruskan dari disk ke plate. Karena plate ini ada alur luar dan masuk alurnya tadi match dengan alur dalamnya direct klat drum, maka direct klat drum akan berputar. Putaran direct klat drum ini akan diteruskan ke shunt gear, ya, karena terhubung. Shunt gear muter pinion gear, dan pinion gear
akan meneruskan putaran tadi ke carrier. Nah, kemudian apa mungkin C1 dan C2 bekerja bersama? Mungkin. C1 dan C2 bisa bekerja bersama. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ketika ada tenaga dari input sub sehingga input sub berputar, sebenarnya direct clock hub dengan forward clock drum ini sama-sama akan berputar selama input sub berputar. Tetapi putaran ini belum tentu tersambungkan karena ada C2 dan C1. Kapan dia tersambungkan? Kalau C2 dan C1 ini diaktifkan bersamaan atau salah satunya, dia akan bekerja. Bekerjanya C, ingat bekerjanya C atau clutch itu karena ada dorongan piston yang membuat disk dan plate engage atau menyatu. Kita kembali lagi, C1 dan C2 akan bekerja bersama jalurnya. Perhatikan, ketika piston depan ini mendorong C2 sehingga akan membuat putaran dan diteruskan ke shunt gear. Sementara C1 ketika piston bekerja membuat plate dan disk engage, maka putaran diteruskan ke ring gear. Ring gear akan memutar pinion, pinion nanti ke carrier. Jadi pada kondisi ini pinion gear dia akan menerima putaran itu dari dua jalur. Jalur pertama itu dari shunt gear, jalur keduanya dari ring gear.